Salam alat berat teman-teman. Jadi di hari ini di tanggal 18 Mei, ternyata channel saya udah berumur 6 tahun. Jadi channel The Mechanic HE itu udah berumur 6 tahun ya. Tidak terasa teman-teman. Dan video yang pertama saya publik adalah ini teman-teman ya. Yang pertama saya publik itu ternyata saya upload di 18 Mei 2019. Ya, jadi udah 6 tahun lah. Dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ya di Instagram, di YouTube yang sudah mengikuti saya, yang sudah memfollower atau subscribe ya teman-teman. Kalau saya cek ternyata sampai saat ini itu subscriber saya berjumlah 46.951. Sebenarnya total yang saya peroleh subscriber itu udah 54 ribuan lah teman-teman, ini ya datanya. Tapi banyak juga yang unsubscribe ya, atau subscriber yang hilang tuh 7.500, banyak juga ya ternyata ya. Terus total video ya selama 6 tahun ini yang udah saya publik itu ternyata banyak juga, sekitar 500-an ya teman-teman, 520 video yang udah saya publik teman-teman. Banyak juga ya. Kemudian kalau dari terakhir analisa channel ya teman-teman, itu penayangannya udah 99,3 ribu setiap per 28 hari atau per bulan. Itu channel saya stabil ya di 99 ribuan lah, 99 ribu yang menonton. Kemudian untuk yang subscribe setiap bulannya itu rata-rata di 300-an lah, 300 subscriber teman-teman ya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, walaupun kalau dulu itu sebulan tuh bisa 4.000, sebulan tuh bisa 5.000 gitu ya. Tapi ini sangat luar biasa bagi saya untuk teman-teman ya. Ini semua kan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari teman-teman semua kan gitu, yang mungkin men-sharekan ataupun membagikan video saya gitu, sehingga banyak ya, mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang gitu teman-teman ya. Selama 6 tahun tuh bukan hal perjalanan yang mudah buat saya teman-teman ya. Walaupun beberapa orang mungkin, ngapain sih bang subscriber belum 100 ribu aja udah sok-sokan ya bikin konten. Tapi bagi saya progresnya jelas teman-teman. Tiap bulan viewernya nambah, tiap bulan subscribernya nambah, tiap bulan adsense-nya nambah juga gitu ya. Artinya tidak pernah stuck teman-teman, walaupun lambat. Bagi saya nggak apa-apa lambat, yang penting kan selamat. Nah, ini sedikit bercerita ya, banyak hal sih sebenarnya. Nggak jadi ya, saya nggak jadi bercerita teman-teman. Yang penting mungkin di ulang tahun yang ke-6 ini saya ingin mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Sebenarnya yang bukan hanya di Indonesia sih, tapi ya 90% viewer saya dari Indonesia, sisanya ya dari Malaysia, ada dari Taiwan, ada dari Vietnam, Thailand ya, bahkan dari Timur Tengah itu ada juga masuk ya teman-teman. Terima kasih yang udah ya mau menonton, mau melihat orang yang nggak jelas lagi ngomong kan ditonton sih, gimana. Banyak pertanyaan teman-teman, saya udah beberapa ya saya rangkum. Pertama, kenapa sih pembahasannya hanya Komatsu bang? Sebenarnya nggak hanya Komatsu teman-teman, yang saya bahas itu adalah UT produk ya, United Tractor Product. Produknya UT itu, untuk teman-teman yang belum tahu, sorry, itu PT United Tractor itu adalah sebagai distributor alat berat. Ada 5 merek ternama dunia pak: Tadano, Bomac, UD Truck, Scania itu nanti ada on road, ada off roadnya gitu ya, ada bis, ada truk, kemudian Komatsu lah ya. Ada 5 kalau nggak salah, 5. Nanti kalau salah tolong isi kolom komentar ya, kalau misalnya saya keliru menjawab. Saya memang fokuskan di Komatsu, dan di Komatsu pun kita lebih kebanyakan kelas 20 ton ya, eskavator kelas 20 ton ya. Ada banyak ada banyak alasan lah teman-teman yang saya tidak perlu sampaikan ke teman-teman lah. Cuma gini, saya sering menolak ya ketika teman-teman men-sharekan, membagikan cerita gitu ketika alat merek lain yang problem lah di luar Komatsu gitu. Saya selalu menolak. Kenapa? Dan itu mungkin salah satu yang bahkan banyak bikin unsubscribe juga gitu ya.
Ya saya paham lah, banyak beberapa teman-teman konten kreator juga menyarankan kan kalau Akang tuh udah jadi influencer katanya. Jadi pembahasan apapun selama itu alat berat, merek apapun harusnya bisa diterima, bahkan jauh mendatangkan subscriber. Kalau mungkin sekarang cuma baru 40-an ribu gitu ya. Ya mungkin kalau saya bahas merek yang lain mungkin bisa 3, 2 atau 4 kali lipatnya gitu ya. Baik viewernya atau subscribernya baik atau adsense-nya gitu. Cuma gini teman-teman ya. Kenapa sih fokusnya hanya Komatsu, dan Komatsu pun juga di kelas ekskavator 20 ton ya rata-rata ya, 80% video saya atau 90% malah membahasnya di situ. Pertama, aku juga agak gimana ngomongnya ya teman, dan mungkin saya mohon maaf ya ketika merek lain, banyak teman-teman itu sampai sekarang entah itu di komentar YouTube, entah itu di Instagram, memaksa saya untuk bang bantu dong ini alat A B C D ini problem ya. Saya tidak mau ya teman-teman, sorry ya, walaupun apa ya, ketidakmauan saya bukan karena ketidakbisaan sih teman-teman, tapi karena idealisme lah teman-teman. Walaupun saya sadar idealisme ini bisa menutup pintu rezeki saya. Ya, ya bisa menutup pintu rezeki kan, udah bahas, udah kau masuk pasti yang lain ya udah ngapain gitu kan. Padahal sebagai konten kreator atau influencer atau bahasa umumnya YouTuber, itu kan kita harus sebanyak mungkin produk yang masuk sehingga bisa mendatangkan ya mungkin berupa AdSense atau berupa apa ya, banyak lah teman-teman ya seperti gitu gitu. Saya pun sadar ketika saya bahas Komatsu, kemudian saya bilang, Pak saya nggak mau bahas yang lain selain Komatsu, apalagi merek ini saya nggak mau bahas. Itu secara tidak langsung ya memang udah menutup saya dari kemungkinan merek-merek lain datang, Pak. Ya bukan hanya merek sebenarnya, produk, spare part, oli gitu kan, udah tutup karena lah ini mah bahasnya satu merek ya. Padahal sebenarnya kalau teman-teman saya kasih tahu, ketika saya mengatakan produk ini Komatsu, saya tidak dapat Rp1 pun teman. Iya asli. Misalkan saya jadi brand ambassadornya Komatsu, enggak juga. Atau orang Komatsu ngasih saya, wah terima kasih bang nih, enggak ada. Bener ya, tidak ada Rp1 pun. Kenapa kok kita konsisten ya bikin? Karena ya modalnya karena saya senang aja gitu. Karena saya bisa membuktikan realnya teman-teman ya, bukan hanya sekedar teori. Saya bisa membuktikan Komatsu itu mudah perawatan, mudah perbaikan, mudah pengoperasian, apalagi gitu ya. Ya sekarang udah mengguiden ya, bukan lagi saya melakukan, karena kalau udah melakukan troubleshooting semua mekanik juga begitu Pak, kerjanya ya kita troubleshooting, servis semua. Sekarang saya udah membuktikan bahwa saya bisa mengguiden orang, bahkan bukan orang Indonesia Pak, orang luar negeri saya guiden dan berhasil. Sampai dia berterima kasih, menganggap saya guru, menganggap saya suhu ya, padahal suhu apa, suhu temperatur ya. Ya intinya itu ya teman-teman ya, banyak hal, mudah-mudahan ini tetap bertahan lah ya. Saya paksakan terus, resikonya ada di saya, tidak apa-apa, saya akan tanggung resikonya apapun. Ketidaksukaan orang terhadap channel saya, terus ketutup merek lain karena saya bahas Komatsu sehingga rezeki saya bisa hilang, itu ya, itu nggak apa-apa, itu bagian dari idealisme lah ya. Saya pun nggak tahu sampai kapan gitu teman-teman, tapi prinsip saya selama saya masih di sini, selama saya masih di Yuti, saya tidak akan pernah membahas merek lain Pak, kecuali mungkin saya sudah tidak di sini lagi, saya sudah tidak dipakai di sini lagi, saya sudah itu ya, yang namanya manusia kan harus makan ya, tetap harus cari makan gitu. Karena ada anak yang harus saya sekolahkan, ada istri yang harus saya biayain gitu kan. Ya saya akan cari tuan baru lagi gitu ya teman-teman. Itu idealisme saya. Dan mohon teman-teman juga menyadari lah ya, atau memahami gitu ya. Jadi di konten kreator YouTube kan banyak juga, silahkan ke mereka gitu ya teman-teman. Tidak harus ke saya sih gitu kan, karena kita juga terlalu banyak orang bertanya, basicnya gitu-gitu aja kan sebenarnya. Kalau teman-teman tonton 500 lebih video saya di YouTube, itu udah lebih dari cukup Pak. Anda bisa mengatasi atau menangani troubleshooting itu udah lebih dari cukup Pak. Ya memang kita belum ke bagian overhaul, belum ya teman-teman, karena aku masih banyak pertimbangan lah. Jadi teman-teman ya, intinya dari video ini
sebenarnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya atas support dan dukungan teman-teman dengan like, mengkomen, membagikan video saya di channel YouTube gitu. Sehingga ini bisa terus, semoga ya ke depan ini bisa terus berjalan lagi. Banyak hal yang mungkin kita bisa diskusikan, banyak hal yang bisa kita apa ya, ya kita obrolkan lah, kita ngopi ya teman-teman sambil ngopi gitu. Dan mungkin yang terakhir saya juga mohon maaf ya ke beberapa teman-teman yang mungkin sampai saat ini susah menghubungi saya, susah apa ya, atau mungkin tidak dilayani oleh saya, baik itu komentar ataupun di IG gitu ya teman-teman. Ya ada banyak pengaturan lah ya di Instagram tuh, saya juga jawab kalau nggak Sabtu Minggu saya jawab gitu ya. Untuk para membership juga saya batasin juga ya teman-teman. Maksudnya kalau Anda datanya tidak ada, saya gini, saya pernah berapa kali sampaikan lah. Anda mau bayar berapapun ke saya, Pak, atau Anda mau ketemu saya langsung nih ngobrol, Pak. Terus Anda cuma ngomong, Pak, alat saya low power, nggak ada tenaga, tracknya nggak bisa, Pak. Bapak apa yang Bapak lakukan? Historikalnya bagaimana, Pak? Wah, nggak tahu, Pak, pokoknya begitu. Coba Bapak cek, ukur pressure-nya dulu, Pak. Berapa pressure track-nya, berapa pressure LS-nya, berapa pressure gitu ya. Wah, saya nggak tahu, Pak. Buka monitor panel aja nggak tahu, Pak. Padahal itu udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu lah, udah kita bukakan cara ngeliat pressure di monitor panel. Saya tidak punya toolnya katanya. Pak, itu kan di monitor panel. Pak, monitornya nggak ada. Lah. Jadi maksud saya akan layani teman-teman dengan data yang valid ya, data yang jelas gitu. Tapi kalau hanya teman-teman sekedar ngomong begitu aja, terus mengukur tidak bisa, melakukan pemeriksaan tidak tahu, apa iya saya suruh bongkar pompa? Apa iya saya harus bongkar water valve? Enggak kan teman-teman. Akan ada hal malpraktek lah gitu. Dan gini ya teman-teman, bahwa basically kalau kita belajar teman-teman training, pelatihan itu secara textbook, teori, teoretikal itu kan hanya 2 problem itu. Diakibatkan salah perawatan, dan yang keduanya salah pengoperasian. Itu kan salah pengoperasian di unit Komatsu di generasi sekarang di step 8 itu udah benar-benar diminimalisir sekali. Kalau operator pahami motor panel, cara kerjanya udah ada indikator. Jadi kalau di Komatsu sendiri kemungkinan kesalahan operasional, pengoperasian dari operator itu udah sangat kecil, Pak, karena sistemnya dibangun untuk membantu operator. Ada prevention overheat lah, ada banyak macam di situ teman-teman ya. Jadi sudah sangat apa ya, kalau menurut saya sistemnya Komatsu sekarang sudah sangat mempermudah operator. Tinggal operator mau belajar nggak gitu, mau memahami nggak gitu ya. Kalau misalnya ada error langsung operasikan aja ya kacau. Tapi kalau ada error laporkan, nah itu udah penanganan awal ya. Dan hampir elektrikal Komatsu sekarang ya walaupun belum 100% sih teman-teman, tapi di generasi 10 itu udah banyak banget masuk di situ. Ada pencegahannya, ada warningnya, ada cautionnya kan di motor panel. Jadi kesalahan operasi sudah sangat minim sekali, Pak. Nah sekarang cara salah dari perawatan, ya udah teman-teman, video saya itu hampir 90% karena salah perawatan sebenarnya. Kebanyakan saya bahas ya. Dan ada lagi tambahan teman-teman, yaitu salah penanganan. Tuh ya, dan salah penanganan ini yang sekarang mungkin ke depan akan saya share ke teman-teman. Banyak hal teman-teman ya, salah penanganan itu. Ini yang udah dikerjain mekanik A, ganti mekanik B, ganti mekanik C, sampai 5 orang mekanik. Nggak jelas semua gitu, Pak. Apa yang ditanganin, apa yang dikerjakan, apa yang diganti, apa yang diperbaiki, itu udah nggak nyambung semua. Banyak case. Ya, dan gini ya, untuk teman-teman yang menghubungi saya, walaupun Anda membership, beberapa saya hiraukan lah. Saya nggak mau menangani karena informasi yang disampaikan itu tidak valid, Pak. Tidak valid informasinya. Artinya ada ditutupin. Saya nggak tahu Bapak menutupin atau Bapak memang tidak tahu ya. Ya, ada beberapa case, Pak. Contoh yang gampang yang kemarin saya posting ya, yang masalah low power kan. Saya tanya itu lagi on video call, Pak. Bapak ada cuci filter nggak? Dari awalnya dia nggak jawab. Bukan nggak jawab, dari awalnya dia nggak ngaku, Pak. Enggak ada sih, Pak ya, enggak ada. Pada akhirnya dia kan ngaku. Oh iya, Pak, saya cuci. Ya itu bentuk informasi yang membingungkan, Pak. Ya, saya aja yang ingin membantu Anda ya, ingin membantu loh, Pak. Datanya nggak valid.
Padahal ya gimana gitu ya, apalagi data-data yang lain gitu ya. Misalkan kayak gini, mau dikatakan apapun Pak, ini bukan salah perawatan, ini bukan salah pengoperasian. Pipa ini bisa bengkok, bisa bending, ya salah penanganan Pak. Diakuin atau tidak ya, ya teman-teman mau sampai share ke senior sampean kemanapun, ini salah penanganan, ini salah pemasangan Pak. Kok bisa bengkok? Ya bener kan? Ini case-nya udah berapa kali nih saya. Mesin tidak bisa hidup, tapi kalau dipancing hidup bang, tapi low power, pressure diliatin. Kemudian itu udah video saya yang 3 tahun yang lalu Pak, liatin aja. Oh iya Pak, gini-gini. Kira-kira kenapa ya bisa bengkok? Yang nanganin pertama siapa Pak? Bapak atau bukan? Bukan saya katanya. Yang lain katanya. Ya udahlah, kalau ganti-ganti mekanik kan susah. Itu udah salah penanganan, dan ini banyak sekarang Pak. Dan kita nyebokin gitu. Dan ini perlu effort, perlu waktu. Ketika ini salah penanganan, ketika mekanik sebelumnya salah dalam ya bagaimana ya, entah di pompa lah, entah di countervalve juga banyak kan. Saya butuh mekanik teman-teman yang nurut ke saya. Pertama, Anda tonton video saya dulu yang di YouTube itu, 500 video Anda tonton dulu semua, pahami semua. Oh ini poinnya, ini poinnya. Begitu Anda diskusi dengan saya, Anda tidak dalam polos Pak, tidak polos-polos banget. Udah, oh saya ukur inilah Bang, oh elektronitnya bagus, bisa tahu foto dan video. Ya, baru kita enak tuh. Oh ini Pak, dan datanya valid ya. Jangan sampai ada ditutup-tutupin. Ya, jadinya ruwet Pak. Yang harusnya pekerjaan itu selesai 1 jam, troubleshooting ini bisa berjam-jam. Iya. Kasus ini pun juga sama Bang, injektor udah baru Bang, injektor udah baru. Saya nggak peduli Pak, Bapak mau injektor baru pun, ketika datanya menunjukkan ke sana, buka lagi. Ya, buka lagi. Ternyata apa? Ya, kondisinya begitu. Pompa misalkan. Dulu malah ada countervalve ya. Countervalve Bang, udah baru Bang, udah di reseal Bang, aman Bang. Saya nggak peduli Bang, Abang udah reseal berapapun, Anda udah overhaul berapapun, ketika datanya menunjukkan ke arah situ, bongkar. Dibongkar Pak mendernya, hasilnya apa? Kebalik springnya. Ini yang PC berapa ya, 200 atau 300 gitu. Lemah terus. Orang bagaimana springnya? Orang kebalikan. Digerakin harusnya jadi merger, malah defect kan. Pressure tercapai Bang, pressure tercapai. Ya. Kebalik itu, springnya kebalik ya. Yang di merger. Jadi salah satu ya, ini penanganan teman-teman. Salah penanganan. Awal problem apa, kemudian bla apa. Bahkan ada yang saya bilang terlalu basic lah. Salah masang hose. Bang, ini atas PC200 aman Bang, tapi begitu track nggak mau gerak Bang. Harus dua-duanya Bang. Ini udah saya bahas loh, 2 jam atau 2 materi saya bahas masalah travel. Dan problemnya apa? Cuma dari hose. Hose yang kebalik. Ya. Hose yang apa ya, aku lupa lagi namanya, PPLS atau apa gitu, yang depan countervalve yang mau ke pompa itu kebalik Pak. Pak kok bisa begini? Tonton video saya di YouTube Pak, itu udah bahas, udah banyak pembahasannya gitu. Ya jadi untuk teman-teman kalau datanya nggak valid, datanya apa, saya udah minimalisir lah. Apalagi cuma orang sekedar datang cuma ngobrol, Bang ini kenapa? Ya nggak tahu saya bilang. Itu kalau orang mau datang ke sini duduk ngobrol, bawa data, bawa video, bawa foto, bawa cara pengukurannya begini, udah gampang banget kan teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi terima kasih atas atensinya. Malah jadi ngobrol. Ya mohon maaf ya kalau selama ini saya mungkin ada hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin menyinggung, ada hal-hal mungkin yang ya mungkin saja. Intinya tetap semangat ya teman-teman, tetap jaga keselamatan, salam alat berat.